Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan apa kabar Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada, semoga Anda senantiasa sehat walafiat. Di video kali ini kita akan bahas tentang ujian nasional versus AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum sebagai pengganti ujian nasional. Kali ini kita akan bahas dan kupas perbedaan-perbedaan antara UN dengan AKM ini seperti apa sebenarnya, dari berbagai sumber yang kami rangkumkan dan kami sajikan untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya. Sebelum lanjut, mari berteman di channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video lain dari kami yang insya Allah bermanfaat untuk dunia pendidikan, khususnya kita para guru. Oke, yang pertama, ujian nasional dan AKM itu perbedaan yang pertama adalah ujian nasional dilaksanakan di akhir jenjang, sementara AKM dilaksanakan di tengah jenjang. Di ujian nasional SD dilaksanakan di kelas 6, sementara AKM untuk SD dilaksanakan di kelas 4. Ujian nasional SMP dilaksanakan di kelas 9, sementara AKM SMP di kelas 8. UN SMA dilaksanakan kelas 12, sementara AKM SMA dilaksanakan kelas 11, SMA dan SMK ya. Ini perbedaan mendasar yang pertama terkait waktu pelaksanaannya. Oke, kita lanjut ke perbedaan selanjutnya antara UN dengan AKM. Di ujian nasional tidak memungkinkan dilakukan perbaikan kualitas siswa setelah ujian. Ya, tentu saja sebab kita ketahui UN dilaksanakan di akhir jenjang, SD kelas 6, SMP kelas 9, SMA, SMK kelas 12. Artinya, setelah kita mengukur kualitas siswa di UN itu, maka hasilnya adalah hasil akhir. Guru tidak memiliki waktu lagi untuk melakukan proses perbaikan, karena mereka akan berlanjut ke jenjang selanjutnya. SD akan ke SMP, SMP ke SMA, dan seterusnya. Sehingga tidak ada waktu untuk perbaikan kualitas siswa. Berbeda dengan AKM. AKM itu memungkinkan dilakukan perbaikan kualitas siswa setelah ujian. Sebab, sebagaimana poin pertama tadi, bahwasanya AKM itu kan dilaksanakan di tengah jenjang. Artinya masih ada 1 tahun lagi untuk guru bisa memperbaiki kualitas dari hasil AKM itu. Misalnya dari hasil AKM rendah literasi atau numerasinya, maka tahun terakhir di jenjang tersebut digunakan untuk memperbaiki apa yang kurang dari AKM. Ini perbedaan yang kedua. Kita lanjut ke poin yang ketiga. Ujian nasional versus asesmen kompetensi minimum. Ujian nasional itu menguji beberapa mapel atau mata pelajaran. Sementara AKM itu ujian 2 kompetensi plus karakter. Di ujian nasional, mata pelajaran diujikan ada lumayan banyak: matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan mata pelajaran jurusan untuk SMA biasanya. Sementara di AKM itu yang diujikan hanya 2 kompetensi, yaitu kompetensi literasi, kompetensi numerasi, serta karakter. Oke, ini perbedaan yang sangat mencolok juga ya dari sisi bentuk ujiannya. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Ujian nasional versus AKM. Di ujian nasional itu cenderung menguji penghafalan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya UN ini berbasis konten materi. Fokusnya adalah bagaimana siswa menguasai materi, menguasai konten, sehingga cenderung mengarahkan siswa untuk menghafal rumus dan lain sebagainya. Dan menurut Pak Menteri ya, beberapa videonya menjelaskan bahwasanya dunia saat ini tidak membutuhkan penghafal. Nah, ini perlu kita pahami maksudnya, bukan penghafal dalam artian misal menghafal kitab suci atau lain sebagainya. Ini yang disalah tafsirkan ya oleh beberapa kalangan. Bukan dalam artian menghafal kitab suci atau mata pelajaran agama seperti itu. Yang dimaksudkan beliau adalah tidak butuh penghafal dalam hal konten materi, karena menurut beliau konten materi tidak terlalu signifikan efeknya. Fokusnya adalah kompetensi. Nah, lanjut ke AKM, itu cenderung menguji penalaran. Karena ternyata soal-soal AKM itu berbeda dengan soal ujian nasional.
Di sana difokuskan kepada bagaimana siswa-siswa bisa bernalar, bisa memahami soal secara kontekstual, dan lain sebagainya. Di sesi selanjutnya kita akan tampilkan contoh-contoh soal yang perbedaan antara UN dan AKM. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Ujian nasional versus AKM. Di UN, efek stres relatif tinggi. Ya, sebagaimana kita ketahui kemarin-kemarin, tahun-tahun sebelumnya, bukan hanya siswa yang stres, bahkan guru-guru pun ikut stres, orang tua ikut stres. Tidak jarang kita dengar siswa yang sampai frustasi karena ujian nasional, seperti itu. Dan bahkan sering terjadi tahun-tahun sebelumnya kecurangan, dan juga sekali lagi UN itu menguji penguasaan materi siswa, kontennya, sehingga lagi-lagi siswa akan menghafal, dan ini yang membuat stres. Sementara asas AKM itu efek stresnya relatif rendah karena tidak fokus pada konten, tapi fokus pada kompetensi siswa, literasi dan numerasi. Bagaimana siswa mampu mengolah nalarnya, mengolah nalar berdasarkan data-data yang disajikan dalam soal-soal AKM. Ini poinnya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. UN versus AKM. UN saat ini menjadi tolak ukur keberhasilan siswa, sehingga banyak sekolah dan orang tua bahkan mati-matian mengejar nilai dari ujian nasional itu karena tolak ukur keberhasilan siswa adalah nilai UN-nya. Berbeda dengan AKM. AKM itu menjadi tolak ukur perkembangan siswa, sebagaimana yang kita ketahui dilaksanakan di tengah jenjang, sehingga bukan lagi menjadi tolak ukur keberhasilan siswa. Memang dia fokusnya sebagai assessment, pengukuran. Di tengah jenjang kita mengetahui kualitas siswa kita sejauh ini, sehingga hasil dari pengukuran itu, evaluasi itu, kita jadikan alat untuk mengetahui kekurangan siswa, lalu kita perbaiki kekurangan itu, sehingga fungsi evaluasi memang ada pada AKM ini, seperti itu. Lanjut ke poin selanjutnya. Oke. Ini dari bentuk soal ya. Soal ujian nasional ya sebagaimana yang kita ketahui selama ini ya modelnya salah satu contoh ya seperti ini. Kami ambil secara random. Kami dapat seperti ini. Nah, ini contoh-contoh soal matematika ya. Soal seperti tentu siswa yang bisa menjawab adalah yang mengetahui rumus dan menguasai rumus-rumus itu. Sementara kita lihat soal AKM, ini bernalar siswa. Coba saya bacakan soal. Urutkan promosi berikut dari nilai diskon terbesar sampai terkecil. Nah, ini adalah kemampuan numerasi siswa, kemampuan membaca data-data yang ada menggunakan logika matematika. Tidak fokus kepada rumus saja, tapi fokus pada kompetensi numerasi. Dan kita lihat soal ini lebih kontekstual, sesuai dengan yang kita alami sehari-hari. Bukan saya mengatakan ini tidak relevan ya, tapi secara kontekstual tentu kita soal-soal HKM ini memang lebih kontekstual dibanding soal ujian nasional seperti ini. Nah, kita akan coba lihat lagi soal-soal AKM lebih dalam. Saya akan tampilkan slide selanjutnya. Oke, ini adalah soal AKM. Ini model pilihan ganda ya. Ini cenderung ke kompetensi numerasi, mampu membaca data statistik ya. World Economic Forum, kemudian di pertanyaannya kesimpulan penelitian ya, menarik kesimpulan dari angka-angka ini. Jumlah sampah plastik dunia terus meningkat setiap tahun ya. Di sini siswa diajak untuk mampu membaca data, mampu membaca statistik, kemudian menarik sebuah kesimpulan. Lagi-lagi memang arahnya ke penalaran seperti itu. Contoh soal yang lain ini soal pilihan ganda. Kita buat soal AKM yang lain ternyata tidak semuanya pilihan ganda. Nah, ini bedanya dengan UN. UN semuanya pilihan ganda. Di AKM tidak semua pilihan ganda. Ada yang berbentuk seperti ini, setuju tidak setuju. Kemudian berikan alasan. Jadi ada semacam esai, ada semacam isian seperti itu. Inilah menariknya AKM karena tidak monoton ke pilihan ganda. Apakah hanya model soal seperti ini? Ternyata tidak. Ada juga soal yang benar salah. Jadi ada stimulus, kemudian siswa menentukan pernyataan ini benar atau salah.
Menarik kan Bapak Ibu? Lanjut, soal kami yang selanjutnya ada yang seperti ini. Iya, sering, jarang, tidak pernah. Semacam angket. Ya, seperti itu. Lanjut, ada juga soal yang seperti ini. Ini adalah soal karakter. Doni berminat mengikuti seleksi beasiswa yang diadakan oleh sekolahnya. Sekolah tersebut memilih 1 orang penerima beasiswa dengan materi seleksi ABC. Banyak teman Doni yang berminat untuk mengikuti seleksi tersebut. Doni memiliki kelemahan pada materi A. Namun syarat lolos seleksi harus mendapatkan nilai tinggi pada semua materi. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan Doni? A. Mengikuti bimbingan belajar. B. Menggunakan waktu luangnya untuk belajar semua materi. C. Fokus memperoleh nilai optimal pada materi yang kuasai. D. Berharap ia bisa mengerjakan semua tes yang diujikan. Jadi ini semacam soal TKP. Kalau di seleksi CPNS itu ada tes kompetensi kepribadian. Nah ini model-modelnya cenderung sama ya dengan soal TKP itu. Jadi sekali lagi model soal di AKM itu lebih kaya, lebih menarik dan tidak monoton hanya soal pilihan ganda seperti ujian nasional selama ini. Nah, setelah melihat beberapa perbedaan, tentu kita tertarik ya dengan AKM ini. Kami pun cenderung senang dengan adanya AKM ini sebagai terobosan dari Pak Menteri. Oke, lanjut slide selanjutnya. Ujian nasional versus AKM. Di ujian nasional itu menggunakan sistem computer based atau CBT atau UMBK. Sementara AKM juga menggunakan CBT. Ini beberapa kali disampaikan Pak Nadiem di pidatonya yang sering kita lihat di YouTube. Ya, menggunakan CBT. Ya, kemungkinan besar akan seperti ini. Jadi komputer yang di sekolah tetap kita fungsikan. Oke, mungkin itu yang sempat kami share pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua. Jika bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe agar kami semakin antusias untuk update info selanjutnya untuk Bapak Ibu guru semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.